kita akan membahas tentang startup. Di tahun 2023 ini, kamu nih ya, pasti sering banget dengar kata istilah startup. Badan usaha yang dikenal dengan startup ini adalah jenis perusahaan yang tengah berkembang di Indonesia. Ini sedang berkembang pesat sebetulnya. Bahkan menurut Kemenristek, jumlah perusahaan startup ini selalu meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Awalnya, startup berjumlah hanya 52 saja di tahun 2015. Namun kemudian jumlah itu terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 kemarin itu menjadi sekitar 2.300-an ya. Melihat data statistik ini, tipe perusahaan seperti ini dinilai memiliki peluang yang besar untuk menjadi pilar ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, apa itu perusahaan startup? Dan selain itu, apa-apa saja hal yang membedakan jenis badan usaha startup ini dengan perusahaan biasa atau perusahaan konvensional lainnya? Chapter 1. Startup. Startup adalah perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu atau banyak orang dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah produk atau jasa yang unik, ya, yang berbeda. Ini biasanya mereka sesuai dengan target pasarnya. Jenis perusahaan ini cenderung menggunakan teknologi atau sistem online untuk memasarkan ataupun mengenalkan produk dan layanannya, serta memiliki potensi scale pertumbuhan yang sangat tinggi. Nah, maksud scale pertumbuhan ini apa? Ini scale opportunity yang sangat amat besar. Scale opportunity dari bisnis startup ini itu memiliki ukuran growth yang dapat berkembang sangat pesat. Biasanya sih mereka tuh dapat berkembang 10 hingga 20 kali lipat di pasar. Mereka bisa berkembang sebegitu pesatnya tanpa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya, faktor the size of the company adalah jumlah karyawan. Jumlah karyawan pada perusahaan startup itu tidak mempengaruhi. Banyaknya jumlah karyawan itu tidak mempengaruhi perkembangan mereka. Mereka ini jumlah karyawannya itu bisa sedikit, tapi dapat berkembang dengan sangat pesat atau memiliki customer yang sangat amat banyak sekali. Contohnya siapa? Instagram pada awal didirikan hanya memiliki 6-13 karyawan saja. Bahkan pada saat Instagram diakuisisi oleh Mark Zuckerberg, itu karyawannya pun masih sedikit. Dengan jumlah user atau customer mereka itu mencapai jutaan. Nah, jadi kalau di perusahaan startup itu seperti itu. Nah, kemudian tidak dipengaruhi oleh faktor the sector of the company atau sektor perusahaannya apa. Nah, jadi mereka tidak dipengaruhi oleh beberapa faktor ini untuk berkembang pesat. Jadi mereka memiliki opportunity yang sangat amat besar untuk berkembang. Sedangkan kalau di bisnis konvensional kan tidak seperti ini. Mereka itu cenderung dipengaruhi. Oh, jumlah karyawan di perusahaan konvensional ini sedikit nih. Maka itu dapat melambat jumlah growth-nya mereka. Kemudian, mendirikan sebuah perusahaan tentu bukan perkara yang mudah. Ya, kita semua mungkin teman-teman yang pernah mendirikan perusahaan itu bukan perkara yang mudah, sulit, perizinan, kegiatan usahanya, manajemen dan lain-lain itu sulit, terutama untuk mendapatkan pendanaannya kan. Bagaimana dengan startup ini? Pendanaannya seperti apa? Bagaimana cara perusahaan startup ini mendapatkan pendanaan? Menurut BBVA, dibandingkan dengan perusahaan tradisional lainnya, perusahaan ini cenderung mendapatkan dana yang lebih mudah. Meskipun sih sebenarnya setelah kejadian-kejadian FTX, terus kemudian kejadian Tanihub, kemudian dengan kejadian-kejadian beberapa startup yang mengalami guncangan gitu ya, menjadi gampang-gampang susah gitu untuk mendapatkan pendanaan. Tapi pasalnya, startup memberikan pengaruh yang besar terhadap kegiatan ekonomi suatu negara. Perusahaan ini identik dengan mengandalkan investor ataupun venture capital untuk mendapatkan dana yang sangat besar. Selain itu, saat ini sudah banyak sekali program-program dari pemerintah yang menyediakan kucuran dana bagi startup yang baru merintis dari awal. Dari mana saja startup bisa mendapatkan pendanaannya? Satu, biasanya mereka itu bisa mendapatkan pendanaan itu dari family or friends, atau bahasa Indonesianya keluarga atau teman. Walaupun pada awalnya keluarga atau teman tidak ditargetkan sebagai investor utama dalam pendanaan startup, namun peran dari kedua unsur tersebut bisa sangat penting bagi para pendiri startup. Para pendiri startup ini bisa meminjam uang kepada keluarga atau teman terlebih dahulu untuk mengembangkan produk atau jasa yang kamu tawarkan. Meskipun ini sangat amat tidak direkomendasi, high risk, tapi ada high reward juga. Peran mereka bisa sangat penting, si keluarga ini atau teman yang meminjamkan uangnya, selain mendanai
bisa juga sekaligus mempromosikan startup kamu. Meskipun tidak rekomendasi, mempromosikan startup biasanya tetap harus dengan teknik digital marketing, dengan diinisialisasi atau disiasati dengan teknik marketing strategi. Nah, itu kita nanti akan bahas di video berikutnya. Kedua, ada namanya inkubator. Apa sih inkubator itu? Inkubator merupakan suatu program yang dirancang sedemikian rupa agar perusahaan-perusahaan kecil ini yang baru merintis startup ini nantinya dapat berdiri sendiri dan sukses. Di Indonesia sendiri, saat ini ada sebuah program yang bernama Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Ini merupakan sebuah pembinaan berkelanjutan selama 6 bulan komprehensif dari pemerintah untuk masyarakat umum dalam membangun perusahaan rintisan digital startup ini. Melalui program ini, kamu bisa terhubung dengan mentor-mentor ternama dan dalam bidangnya. Kamu akan mendapatkan pembinaan, relasi, pendanaan, hingga akses ke sebuah co-working space agar kamu dapat mengembangkan ide startup kamu tadi. Nah, jadi ini salah satu contoh inkubator program ya yang kamu bisa apply. Sebenarnya banyak program-program inkubator lainnya. Nah, itu bisa dicek saja di Google. Kemudian yang ketiga, startup juga bisa mendapatkan dana dari venture capital. Jadi venture capital ini sebenarnya perusahaan yang memiliki modal banyak dari orang-orang lagi sebenarnya. Ya, jadi mereka tuh mendapatkan uang yang banyak dari beberapa orang gitu, beberapa investor yang kemudian perusahaan ini, venture capital ini diamanahkan untuk menginvestasikan uang yang banyak ini ke beberapa jenis usaha. Nah, salah satunya startup. Biasanya venture capital akan memberikan modal dalam jumlah yang besar kepada startup sehingga jenis pendanaan ini seringkali menjadi rebutan. Pendanaan jenis ini terdiri dari kelompok investor kelas atas, ini yang udah kelas kakap, expert, bank investasi, serta lembaga keuangan besar yang lainnya, sehingga biasanya pendanaan ini lebih selektif, diseleksi dengan ketat. Venture capital hanya akan memilih startup yang sedang berkembang dan sangat amat potensial, memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, mereka pun juga fokusnya ini ke startup-startup yang jenis usahanya itu dan fokusnya itu long term growth. Mereka nggak mau biasanya yang short term seperti itu. Ciri-ciri perusahaan startup dibandingkan yang lainnya apa? Nah, pertama ada budaya perusahaan yang unik dan fleksibel. Ini jam kerjanya di startup ini biasa fleksibel, bisa pagi, siang, malam. Jumlah karyawan yang relatif sedikit, biasanya kita sedikit, contohnya Instagram tadi. Usia perusahaan masih sangat muda, bahkan ada yang 6 bulan, ada yang 7-8 bulan ya. Tapi rata-rata mayoritas di bawah 4 tahun. Beroperasi melalui platform digital, sebenarnya ini iya dan tidak. Kebanyakan 90% startup itu beroperasi melalui platform digital. Perusahaan startup itu sangat amat mengutamakan inovasi dan disruption, karena kalau tidak, mereka akan kalah dengan perusahaan konvensional sebenarnya di particular sector industry gitu ya. Karena ya tujuannya startup ini, make money-nya mereka itu, pertumbuhannya mereka itu ya didasarkan dari inovasi dan disrupsinya mereka di pasar itu. Seberapa unik mereka, seberapa mereka memiliki value yang sangat bermanfaat di pasar itu, lebih bermanfaat 2-3 kali lipat dibanding perusahaan konvensional. Nah, itu startup. Kemudian ada test market perusahaan yang cenderung kecil, karena mereka masih ngawang-ngawang sedikit-sedikit ya. Mereka ini masih cenderung ya didominasi oleh idealis foundernya ini. Jadi mereka tes market perusahaannya itu cenderung kecil, nggak kayak konvensional, sudah realis. Jadi tes market perusahaannya itu ya sudah besar-besar gitu. Jadi perusahaan startup itu bisa mengandalkan dana dari para investor apa? To burn the money untuk growth tadi. Jadi mereka tuh mau growth dulu ya. Untuk growth itu syarat utamanya aja sudah harus mengeluarkan uang yang banyak. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa mendapatkan pendanaan dari investor berikutnya. Jadi ada seri A, seri B, seri C setelah seed series. Akan kita bahas lagi ini di video berikutnya. Baru mereka di situ can make money. Jadi mereka ini biasanya startup ini bikin duitnya itu nanti setelah 1 tahun gitu. Nah, ini sebenarnya balik lagi tergantung bisnis modelnya mereka. Bisnis model itu adalah cara perusahaan ini make money from their product atau jasanya. So, kita sekarang ke chapter berikutnya, yaitu perbedaan startup dan usaha kecil lainnya itu apa? Sama-sama merintis gitu ya. Kedua unsur perusahaan ini sebetulnya memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, perbedaannya itu apa? Satu adalah inovasi. Salah satu perbedaan yang menonjol di antara startup dan perusahaan kecil atau konvensional yang baru merintis lainnya itu adalah dari segi inovasi produk atau jasa. Bisnis kecil konvensional lainnya itu biasanya tidak membuat keunikan yang menonjol seperti yang dibuat oleh startup ini. Saat kamu memulai usaha kecil konvensional ya, kamu hanya perlu berpikir tentang apa yang kira-kira out of the box,
sehingga meningkatkan minat para pelanggan. Sedangkan inovasi sifatnya sangat penting untuk startup. Ya, dalam keberlangsungan startup ini ya dasarnya berlandaskan dengan inovasi. Karena apa? Persaingan startup ini gini loh. Kompetitor startup itu mereka-mereka yang berinovasi lagi. Jadi kalau kita tidak punya inovasi yang lebih daripada teman-teman atau kompetitor ini, ya kita kalah, startup itu udah kalah. Jadi di situ. Jadi dalam segi inovasi, inovasi itu apa sih? Membuat terobosan-terobosan yang unik, membuat added value gitu ya, value tambahan, nilai tambah yang ekstra, yang lebih dibandingkan dengan nilai tambah suatu produk atau jasa kompetitor yang ada di pasar. Nah, dengan cara apa? Berinovasi, membuat terobosan tadi. Jadi startup itu ya berdasarnya kepada inovasi ini. Para pendiri startup ini nanti ya diharuskan untuk apa? Yang ngayal sebenarnya mah. Ya atau enggak mereka tuh biasanya ya yang paham di suatu industri atau di satu sektor itu biasanya mereka udah paham bener gitu ya satu bidang, nanti ada celahnya. Nah itu nanti mereka bisa membuat terobosan di situ. Nah gitu. Mereka buat terobosan di situ, mereka bikin produk atau jasanya. Nah kemudian ini loh produk atau jasa yang mana yang lainnya itu punya celah itu. Sedangkan kami itu tidak memiliki celah. Kami itu justru malah membuat terobosan di situ. Nah itu biasa mereka nanti tinggal apa tuh? Iterasinya tinggal bikin bisnis modelnya dan lain-lain. Intinya apa? Inovasi, dan inovasi. Startup itu di situ dasarnya, ya. Nah, namun kemudian tidak sekedar inovasi, tapi juga harus kreasi. Mereka di startup itu yang mendirikan startup ini ya, mereka ini para pelaku startup harus memiliki kreasi tanpa batas. The only limit here in the startup industry is the sky. Jadi batasan yang membatasi para pendiri ini berkreasi hanyalah tingginya langit ini. Udah, cuman itu aja batasannya. Jadi selagi mereka bisa berkreasi setinggi-tingginya, berkreasi. Setelah mereka nanti nih ya berinovasi, kemudian mereka bikin produk, mereka meluncurkan produknya ke pasar dengan inovasi tadi, nggak bisa lama, itu mereka harus sesegera mungkin berinovasi lagi tuh. Apa? Karena ada masanya mereka ini nanti akan kalah dengan kompetitor yang lain yang lebih canggih, lebih berinovasinya lebih bagus, ya. Mungkin mereka value added-nya lebih ekstra, lebih bagus lagi, atau ada beberapa unique value yang mereka punya sehingga kita yang barusan inovasi sudah kalah sekarang. Jadi nggak boleh satu kali inovasi, tapi harus terus-terusan dan didukung oleh kreasi tanpa batas tadi. Remember, the only limit here is the sky. Nah, keadaan seperti itu tentu membutuhkan inovasi yang canggih supaya kamu pada pelaku startup itu dapat berkembang dan mendapatkan keuntungan. Ingat loh, keuntungan ini rumusnya adalah rumus uang ini ya, itu money follows value. Startup ini yang memiliki produk atau jasa yang unik, yang memiliki unique value, yang memiliki terobosan yang mumpuni gitu ya, yang canggih. Mereka inilah yang fokus untuk mendapatkan sebanyak mungkin pasar yang ada saat itu ya, di masa itu gitu loh. Maka dari itu kembali lagi ke poin pertama, inovasi menjadi hal yang paling penting di startup untuk meningkatkan pasar dan memenangkan pertarungan bisnis dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Remember, startup ini lihat ya, pertumbuhan tadi pada tahun 2015 ada sekitar 50-an, selang 8 tahun ada 2000. Itu meningkatnya sangat amat pesat, exponential growth. Artinya apa? Kompetitor itu udah kayak semut di sini. Kalau nggak inovasi, kalau nggak kreasi, bisa mati. Jadi secepat mungkin itu startup. Nah kemudian ketiga itu tingkat pertumbuhan. Perbedaan lain antara startup dengan bisnis konvensional yang kecil ya, yang rintisan juga, lainnya adalah dari tingkat pertumbuhannya. Usaha kecil konvensional itu sudah jelas harus mematok pertumbuhan yang sangat cepat. Akan tetapi prioritas bisnis kecil hanyalah mendapatkan keuntungan. The only objective that small companies ini ya, small conventional companies yang have, itu mereka itu cuman objektifnya keuntungan. Nah, ketika bisnis mendapatkan keuntungan, maka saat itu tidak terlalu membutuhkan peningkatan performa demi meraih pertumbuhan lebih tinggi. Berbeda halnya dengan perusahaan rintisan startup yang harus selalu mengalami pertumbuhan dengan ide-ide segar untuk menciptakan bisnis model yang dapat direproduksi.
Apabila tidak mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, dipastikan jenis perusahaan startup itu tidak akan bertahan lama. Kalau mereka itu nggak exponential growth, mereka malah flat growth-nya itu sudah pasti 1-2 tahun lagi itu mati. Kecuali kalau mereka masih punya uang ya, mereka masih punya uang dari investor, mereka masih punya backup money dan lain-lain ya. Tapi at the end of the day, backup money seberapa uang segunung pun, kalau mereka tidak inovasi ya pasti ditinggal user akan mati. Jadi at the end of the day, balik lagi ke poin pertama sebenarnya, inovasi dan kreasi. Nah, keempat adalah keuntungan. Jika kamu membangun sebuah usaha kecil, maka hanya akan fokus pada keuntungan dari hari ke hari. Day to day itu only profit and profit. Setelah itu, keuntungan tersebut dapat dialokasikan untuk ekspansi bisnis konvensional tadi dengan cara membuka cabang biasanya ya di tempat yang lain. Nah, berbeda halnya dengan startup, butuh beberapa bulan atau bahkan tahun untuk mendapatkan keuntungan. Ingat, startup itu karena mereka sifat bisnisnya itu disrupsi, mereka itu produknya aja sudah terobosan, ya butuh waktu tuh tahunan. Seperti Gojek dan lain-lain ini, perusahaan-perusahaan ini, Tesla, ya mereka ini butuh waktu tahunan to make the profit, untuk membuat keuntungan. Maka dari itu investor itu betul-betul para investor yang menginvest duitnya besar-besaran di perusahaan-perusahaan startup, mereka sesungguhnya sudah memiliki matriks hitungan-hitungan kapan di tahun berapa startup ini estimasinya akan untung. Para founders, para pendirinya pun juga tahu sebetulnya. Mereka juga sudah hitung-hitungan, sudah ada khusus. Nah, tapi biasanya keuntungan itu tidak cepat. Ini adalah long term kind of business yang mana untuk memperoleh keuntungan tuh biasanya butuh waktu bulanan, tahunan, 2, 3, 5 tahun. Bahkan ada perusahaan startup yang untung tuh baru di tahun ke-6, di tahun ke-7. Banyak sekali di United States of America, banyak seperti itu. Kenapa? Karena fokus utama dari perusahaan startup ini adalah membuat produk atau layanan jasa yang bagus, canggih, ya, unik pada saat itu di tengah-tengah pasar yang mungkin ya didominasi oleh player-player lama gitu. Hal itu nantinya akan disukai oleh calon konsumen. Akan tetapi, tujuan tersebut tercapai setelah konsumen itu sudah aware dulu, menggunakan, nyaman. Nah, itu tuh proses transisi konsumen dari mengonsumsi produk yang lama-lama tadi ke yang baru, itu ada masanya, dan itu biasa butuh waktu bulanan dan tahunan tadi, gitu. Bisa saja sebetulnya startup akan langsung meraup keuntungan dengan jumlah yang sangat besar, bahkan bisa sampai puluhan juta dolar per harinya, ya, atau mungkin puluhan juta rupiah. Tapi ingat, ini di backup oleh long term kind of business. Jadi ini startup ini modelnya harus memiliki keyakinan yang tinggi para pelakunya, kemudian harus memiliki hitungan yang realis, boleh idealis, tapi mereka ini biasa antara idealis dan realis itu balance sehingga bisa memperoleh keuntungan. Nomor 5 adalah keuangan. Saat kamu hendak membuka usaha kecil, ya, usaha kecil konvensional, kamu dapat memakai uang pribadi, meminjam keluarga, teman, atau bahkan meminjam lewat bank. Berbeda halnya dengan startup, walaupun ada yang memakai uang pribadi, meminjam ke keluarga ataupun teman, belakangan ini sebetulnya ya, akhir-akhir ini crowdfunding menjadi fenomena yang populer. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan, startup juga mendapatkan kucuran dana dari beberapa program khusus pemerintah. Ada juga yang melalui investor, bahkan melalui venture capital juga ada. Ada juga sebetulnya yang lain, ada angel investor, kemudian ada crowdfunding tadi, kemudian ada juga dengan sistem kerjasama, dengan diakuisisi oleh perusahaan lain, atau enggak kayak pengalaman saya pribadi pada saat dulu ingin membuat suatu produk, baru di awal saja sudah ditarik oleh perusahaan lain. Nah, itu sebetulnya masih banyak banget cara untuk memperoleh keuangan ini sebetulnya di startup. Hal tersebut penting karena startup membutuhkan modal yang banyak ya untuk perkembangan yang pesat tadi dari tahun ke tahun. Nah, setelah itu apabila sudah meraup keuntungan besar, perusahaan itu tidak hanya akan balik modal tapi mendapatkan keuntungan yang besar. Contoh startup berdasarkan sektor-sektor industrinya apa saja. Contoh-contohnya adalah satu di bidang kesehatan atau health tech, itu ada Halodoc, Alodokter, Klikdokter, di mana perusahaan startup ini menawarkan berbagai macam kemudahan bagi masyarakat, mulai dari mencari informasi seputar kesehatan hingga pemberian pelayanan kesehatan gitu ya. Biasanya hanya melalui aplikasi mereka, masyarakat sudah bisa memesan obat atau reservasi kunjungan, check up, dan lain-lain. Ada juga
jenis bidang industri education atau disebutnya edutech atau pendidikan. Ini contohnya ada Ruang Guru, Haruka Edu, dan lainnya. Di bidang pendidikan ini, mereka-mereka ini, perusahaan-perusahaan startup ini membantu para pelajar Indonesia mendapatkan pelajaran tambahan tidak hanya di sekolah saja, namun di aplikasi mereka juga ada. Ada juga yang lainnya yaitu fintech atau financial technology, adalah sebuah industri yang menggabungkan bidang keuangan dan juga teknologi. Tujuan dan manfaat perusahaan fintech adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, melakukan transaksi keuangan, dan meningkatkan pemahaman mengenai literasi dalam bidang keuangan. Jenis perusahaan fintech di Indonesia umumnya didominasi oleh perusahaan startup seperti pembayaran, investasi retail, leading atau peminjaman, perencanaan keuangan, crowdfunding, remitansi, dan riset keuangan. Contohnya ada siapa di sini? Ada Ajaib, Kredivo, OVO, dan lain-lain. Kemudian ada industri e-commerce ya, untuk memudahkan orang membeli barang. Itu contohnya ada Tokopedia, Shopee, Blibli. Ada juga jenis industri agricultural atau disebutnya agritech. Itu ada pertanian, startup yang bergerak di bidang pertanian. Contohnya di sini ada siapa yang terkenal? Adalah Tani Hub.